Oke, selamat malam teman-teman semua. Saya coba Ya, buat presentasi rangkuman analisis saham untuk CMB Niaga. Saya mulai dari daftar isinya dulu. Ada beberapa hal yang saya mau bahas. Pertama di profil perusahaan, ada 5 pilar strateginya CMB Niaga. Data fundamental, di situ ada profitability ratio dan dividen. Lalu ada market leader in digital banking industry, peluang CNGA, dan ancamannya apa aja yang akan dia hadapi di tahun ini. Oke, ya, seperti kita tahu bahwa Bank Siniaga merupakan salah satu bank swasta nomor 2 terbesar, dan juga dia kalau untuk secara total aset perusahaan ini menjadi perusahaan nomor 6 terbesar. Lalu untuk di sisi KPR-nya, Siniaga juga memiliki pangsa pasar 11%. Dan produk unggulannya atau servis unggulan Bank Siniaga ini sebenarnya di digital banking. Oke, lanjut. Nah, ini 5 pilar strategi yang sebagai fondasinya dari Bank Siniaga. Yang pertama itu adalah fokus pada kalian utama, peningkatan pangsa pasar kredit dan simpanan nasabah di segmen consumer dan SME, small medium enterprise, optimalisasi alokasi aset. Jadi seperti pada bank pada umumnya, Bank Siniaga ini juga pada dasarnya bisnisnya atau usahanya menghimpun dan juga menyalurkan dana. Di situ juga Bank Siniaga untuk mendapatkan revenue tambahan juga dari wealth management seperti trading mutual fund, bond, dan juga ada pendistribusian dari bank insurance itu sendiri. Lalu peningkatan kasa, fokus pendanaan. Nomor 2, peningkatan kasa fokus pendanaan murah di semua segmen, peningkatan produktivitas dan pengembangan kemampuan layanan dan transaksi digital. Nah, di sini selain daripada peningkatan kasa, Bank Siniaga juga untuk setiap customer-nya juga menargetkan adanya PPC. Jadi PPC itu adalah produk per customer, di mana satu nasabah itu memiliki banyak produk sehingga nasabah sudah terikat atau udah nyaman berbanking dengan Bank Siniaga. Dan di mana bukan hanya terbatas kepada bunga bank atau bunga deposito atau bunga giro atau bunga tabungan, tapi lebih kepada transaksional, kenyamanan transaksional yang diutamakan oleh Bank Siniaga ini. Lalu yang ketiga, disiplin dalam pengelolaan biaya, organisasi yang efektif, efisiensi proses bisnis dan operasional, prioritas belanja modal. Yang keempat, penjagaan modal dan keseimbangan budaya risiko, pemanfaatan daya teknologi, canggih dalam manajemen risiko, budaya risiko melekat dalam operasional harian. Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan saluran digital, pemanfaatan AI dan data analitik untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, yang data fundamentalnya saya ambil dari RTI. Di sini lihat earning per share dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, cuma di tahun 2020 mengalami penurunan. Saya lihat dari net profit-nya daripada Siniaga ini dibandingkan di tahun 2019 memang ada penurunan karena adanya pandemi COVID-19 yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara global di Indonesia, khususnya juga di pertumbuhan laba di Bank Siniaga itu sendiri. Nah, untuk profitability ratio pada tahun 2020, Siniaga memperoleh pendapatan bunga dan syariah yang sebesar 20,7 triliun. Pencapaian ini turun 4,5% dari tahun 2019 sebesar 21,7 triliun. Pendapatan bunga dan syariah CMB Niaga terutama masih dikontribusi dari kredit yang diberikan yang tercatat mengalami penurunan sebesar 8,76% menjadi 17,3 triliun dari tahun 2019 sebesar 18,9 triliun. Rata-rata tingkat suku bunga pinjaman dalam mata uang rupiah tahun 2020 sebesar 9,8% dibanding tahun sebelumnya 10,6%. Ini juga karena ada peraturan dari BI untuk yang menurunkan tingkat
bunga kredit, jadi turun juga bunga kredit bagi retail, bagi pengusaha dan juga di KPR-nya. Sementara itu rata-rata suku bunga pinjaman dalam mata uang asing di tahun 2020 sebesar 4,35% dari 4,46% di tahun 2019. Lalu di sini ada pembagian dividen. SIM Niaga cukup aktif, cukup loyal juga setiap tahunnya. Dari 2018, 19, dan 2020 ada pembagian dividen setiap tahunnya bagi para pemegang sahamnya. Nah, sebenarnya di sini sih yang unik yang saya lihat di Bank SIM Niaga ini. Mungkin di bank-bank yang sekarang lagi heboh digital banking. Sebenarnya SIM Niaga ini udah mulai duluan dengan Okto Mobile-nya. Dari digital banking industrinya udah mulai duluan. Dari Okto Mobile, ada juga Digital Lounge, ada Biz Channel, ada Okto RM Bands, Okto Sales, ada juga RPA-nya. Jadi sebenarnya untuk digital banking ini SIM Niaga udah jadi market leader. Ke depan seharusnya untuk bank digital, Bank SIM Niaga nih udah menjadi bank nomor 1 sih untuk digital banking di digital banking industri. Nah, kalau di sini dilihat saya ada sini ada digital tabel ya pergerakan dibandingkan dari 2019 ke 2020 untuk digital channel transaction yang di atas, yang di sini itu ada peningkatan sebesar 20,3% untuk digital channelnya. Kalau sementara di penggunaan ATM dari 2019 ke 2020 itu mengalami penurunan. Nah, untuk strategi 2021 untuk digitalisasinya itu ada 5. Yang pertama, continuous improvement of digital business application. Yang kedua, digitalization of internal process. Jadi secara operasional mereka di dalamnya juga secara digital. Jadi udah paperless, udah email semua ada di mobile apps, pengaturan cuti dan pengajuan-pengajuan sudah secara digital. Lalu encouraging digital adoption by customer. Yang keempat, improving customer experience in transaction in the digital area. Yang kelima, building strong and secure in IT infrastructure. Nah, untuk ancamannya ada di resiko kredit sih. Kita tahu bahwa di tahun 2020 itu terjadi pandemi dan juga adanya kebijakan dari OJK tuh untuk memberikan keringanan kepada para pengusaha untuk memberikan tenor lebih panjang untuk melunasi kredit mereka. Nah, di sini juga menjadi Bank SIM Niaga di tahun 2020 harus mencadangkan modalnya untuk para kredit debitur yang memiliki NPL tinggi. Jadi labanya si Bank SIM Niaga ini tergerus. Jadi di tahun 2020 banyak penurunan. Sedangkan di tahun 2021 kalau dilihat dari laporannya pada tahun 2021 SIM Niaga punya strategi yaitu mengimplementasikan pencapaian pemasaran tahunan di kredit itu tumbuh sebesar 3-5% di tahun 2021 dan pertumbuhan target simpanan nasabah juga 3-5% di tahun 2021 dan juga meningkatkan digital banking, memperkuat digital banking sehingga mempermudah nasabah untuk bertransaksi di Bank SIM Niaga. Thank you. Ini artinya berarti dia sudah melakukan digitalisasi jauh lebih duluan daripada yang kita lihat hari ini ya, kayak agro lah segala macam. Cuma memang dia nggak menyebut dirinya adalah bank digital. Iya benar Pak. Ini terbukti dari setiap tahunnya itu ada peningkatan di laporan keuangannya, itu ada digital loans yang bertambah terus Pak. Terutama di
mall-mall mewah seperti itu. Pak Christian, Ya Pak Hendri. mau tanya, tadi kalau nggak saya salah dengar, bunga kredit untuk mata uang asing 4,35%. Oh itu maaf Pak, itu bunga simpanan Pak, bukan bunga kredit. Oh, bunga simpanan, bukan Ya. bunga pinjaman ya? Iya. Itu maksudnya US dollar atau mata uang apa ya Pak? Mata uang di sini sih yang tercatat itu USD Pak. Oh, oke. Iya. Oke, satu Thank lagi you, Pak. Iya Pak Hendri. Nggak Pak, satu lagi. Kalau dengan BBCA itu kan BBCA juga untuk bisnis digitalnya juga cukup kuat ya. Itu Ya, duluan Pak. mana ya sama BBCA ya, antara CIMB sama BBCA? Saya agak lupa. Kalau menurut saya Pak, terima kasih Pak udah pertanyaannya. Kalau menurut saya sebenarnya yang udah digital mobile banking atau digital banking itu sebenarnya BCA Pak. Karena jauh lebih awal pergerakan BCA mulai dari digital banking tuh seperti internet banking dan mobile banking tuh sebenarnya yang lebih awal tuh menurut saya sih BCA, karena kan BCA tuh kita ngomong tuh bank transaksional Pak. Jadi udah mempermudah dari jaringan infrastrukturnya. BCA lebih dulu Pak, itu dilihat dari tahun 90-an sebenarnya bank BCA tuh udah banyak invest di ATM Pak. Mungkin dulu orang berpikir Bank Mandiri atau bank-bank lain BUMN lihat, ngapain BCA kok invest banyak ATM, tapi terbukti di tahun 2000-an yang banyak ATM itu yang banyak dicari oleh nasabah Pak, jadi kan lebih gampang transaksi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari fiturnya ATM itu sendiri, sebenarnya Bank BCA juga menjadi nomor satu karena dulu kalau saya nggak salah Bank BCA yang satu-satunya yang punya ATM bisa tarik setor tunai langsung di mesin, dan juga ada transaksi non tunai di sana. Menurut saya lebih pertama itu untuk infrastruktur digital tuh BCA sih Pak. Oke, terima kasih Pak Ya, Christian. thank you Pak Hendri. Jadi artinya market leader maksudnya ya karena dia punya likuiditas jauh lebih tinggi ya. Memang BCA pasti akan menjadi bank yang leading lah ya dalam hal melakukan pengembangan terhadap jasa-jasa pelayanan digital ini ya. Iya Pak. BNGA sih sebenarnya ya kalau teman-teman membandingkan ya, kalau memang BCA iya dia unggul karena dari sisi market share, pangsa pasar ya, dalam hal permodalan, dalam hal likuiditas, dia pasti jauh lebih memiliki dana yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank yang lain ya. Tapi yang kita lihat sekarang yang di Bank Niaga kan, ini kita cari leader dan lagernya kan. Ya kalau leadernya yang BCA itu sudah digitalisasinya sudah kemana-mana. Nah, yang belum dihargai digitalisasinya itu siapa? Yang kita lihat kalau dari indeks kita kan normalnya adalah CIMB Niaga ya, atau BNGA ini kan. Nah dari BNGA ini baru data yang kita dapat ya. Dia sudah benar-benar konsentrasinya benar-benar full banget di digitalisasi. Di mana yang lain itu mungkin masih baru, kayak Arto kan belum jelas. Terus habis itu kayak Agro juga belum jelas kan. Tetapi kalau kita lihat dari ini kita hanya fokus di BNGA dulu ya. Kalau kita lihat dari BNGA, dia sudah begitu lengkapnya. Ya, dari digital lounge yang ada di mall-mall, itu berarti buka 7 hari dalam seminggu ya Pak, kalau nggak salah digital lounge. Iya Pak. Jadi selalu ada RM atau CS yang standby di digital lounge itu. Nah, belum lagi soal yang internet banking, mobile banking. Mungkin dia kalau nggak salah terakhir dia bisa mengajukan kredit segala macam semua dari aplikasinya dia, salah ya? Iya Pak. Ya kan? Nah, dia udah mulai sebenarnya, cuman memang ini masih bank yang belum full digital seperti Arto atau Agro nantinya kan, tapi dia masih ada bank-bank konvensionalnya. Tapi dari sisi digitalisasi dia sudah
cukup leading ya, karena tadi kan disebutkan dia adalah market leadernya di bidang digitalisasi perbankan. Berarti artinya dia punya porsi pengembangan di digital ini cukup besar dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Jadi ini mungkin adalah sebuah new di dalam BNGA. Nah, kita akan lihat potensinya seperti apa. Dari dividennya ternyata dia bagi 2 kali lebih gede daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Iya, di tahun 2020 Pak. Nah, ya itu kan berarti sesuatu yang perlu kita lihat bahwa mungkin dalam waktu dekat akan ada dividen hunter untuk BNGA atau bagaimana kita nggak tahu ya. Tapi dari arah di dalam keadaan pandemi ini dia bisa membagi dividen 2 kali lebih besar daripada masa-masa sebelum pandemi. Itu kan harusnya adalah sesuatu yang cukup boleh dibilang ya kita bisa appreciate lah kalau laba yang ditahan itu dikeluarkan untuk dividends. Ya nanti kita lihat di teknikalnya ya. Memang BNGA lumayan menarik sih. Tahun 2020 itu kan NPL-nya semua bank kan gede banget tuh Pak, tinggi banget Pak. Ya. Tapi kok ini kayak BNGA, BBCA kok masih bisa bagus Pak ya? Nah itu. Secara scoringnya. Makanya ini mungkin karena gini ya, sifat kehati-hatian mereka dalam hal mendapatkan kredit. Kalau BCA sih udah nggak usah heran ya. Teman-teman bisa dapetin kredit KPR maupun kredit giro dari BCA, itu pasti bisa dapat dimanapun. Mungkin saya tambahin Pak, untuk yang kredit itu sendiri, yang pernah saya temenin teman saya untuk pengajuan di Bank Siniaga ini memang mereka itu pada saat pengajuan kredit itu cukup ketat karena mereka ada sistem scoring Pak. Jadi kalau scoring mereka itu nggak sesuai atau tidak mencapai di skor standarnya mereka, itu ditolak sih Pak. Jadi itu yang membuat mereka ketat di penyaluran kredit, bersifat kehati-hatian sih Pak. Oke, berarti metode dia dalam hal appraisal itu udah cukup terbukti ya, cukup bagus ya. Iya Pak. Ya, oke ya, maksudnya hari ini kan kita ngelihat ya, berarti metode tersebut itu menyelamatkan dia dalam hal pandemi ini, di mana NPL yang di bank-bank lain itu bermasalah, di BNGA khususnya ya, kita nggak lihat ada NPL yang cukup besar di situ. Bahkan dari dividen saja dia bisa membagi 2 kali lipat lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang ya kita bilang prestasi lah ya. Untuk BNGA sendiri. Nah, prestasi ini saya yakin banget pasti akan di-appreciate dalam hal kenaikan harga, dan harganya memang sudah naik. Ya, waktu itu kita sempat collect BNGA dari berapa ya, saya juga udah lupa ya. Tapi ya memang itu cukup diapresiasi oleh pasar. Ya kan, kalau lihat data-data yang ada ya menjadi wajar ya, apresiasi harga yang ada itu menjadi sesuatu yang wajar. Ya. Ya. Boleh. Kalau Ko Budi bilang BNGA mungkin di batch sebelumnya sudah collect kan? Apa di saat ini masih tepat kita untuk collect itu? Nanti lihat di teknikalnya Bu. Oke. Kalau market direction-nya turun ya kita harapkan dia bisa diskon. Ya artinya memang barang-barang yang diskon ini kan kita udah lihat nih barang-barang yang bagus. Kalau market direction-nya turun, teman-teman udah siap-siap dengan pilihan-pilihan teman-teman. Ya kan, pilihannya ya pasti teman-teman udah baca dong bibit-bibit bobotnya kan. Ya seperti kayak hari ini nih, kayak misalnya kayak BNGA. Saya baru tahu loh kalau dia market leader pastinya untuk mungkin dana yang cukup besar yang dia gelontorkan untuk program digitalisasinya dibandingkan dengan bank-bank yang lain kan. Ya ini kan sesuatu yang bisa kita lihat dari dari dalamnya. Seperti apa sih, kan di Kensrim ada N-nya kan, new-nya itu apa sih sehingga membuat market bisa appreciate saham ini sehingga bisa mengalami kenaikan harga. Gitu. Kalau dia bisa sebagus ini, artinya kalau market direction kita anjlok kan berarti karena memang sentimen di luar kan, untuk di dalamnya sendiri BNGA sudah membuktikan diri dia bertahan di pandemi itu. Nah, kalau market direction-nya turun, harusnya ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman untuk collect daripada BBCA, ya kan? Tapi kalau BBCA turun lebih jauh, ya mendingan ngambil BBCA. Kayak kemarin waktu pandemi kan, kalau teman-teman pilih BNGA ya pasti salah karena
bank-bank blue chip yang ada memang turun paling parah, tapi naik akan duluan dibandingkan dengan saham-saham second liner atau apalagi yang third liner. Satu lagi boleh Pak Budi? Ya silakan. Kalau BNGA ini kita katakanlah digitalisasinya sudah oke, market leadernya. Nah, kalau dibandingkan dengan Arto atau yang lain tuh Bangnet lah atau apa ya, yang lain ini Baca lah ya, BACA itu ya, atau Agro lah misalnya gitu kan. Kenapa ini bisa tersembunyi atau tertenggelam gitu ya? Padahal yang kemarin kita pelajari bahwa yang bisa menggerakkan harga sebuah saham itu kan antipasi dan kejutan kan. Ya. Kalau kita bandingin di situ, kira-kira kejutan dan antipasi apa yang kurang di BNGA ini ya kok? BNGA udah naik loh Bu harganya. Ini ya waktu Maret kemarin ini dia udah naik loh. Dari harga berapa dia? Harga 500-an ini udah 100% lebih. Ini kalau lihat berapa 500 ke 1.200 dia udah naik. Dia udah diapresiasi oleh pasar. Ya, ini dia udah berapa persen? Udah dari 500 ke ini berarti udah 100% lebih kan? Ini udah beggar. Udah diapresiasi oleh pasar. Nah, sedangkan Agro sih jangan ngomong lah ya, karena memang dia punya itu kan kecil. Nah, lihat Agro itu kan kita ambil dari sini tadinya kan. Dari 200 ke 1.600 karena memang sentimen digitalisasi. Sedangkan BNGA kan ini adalah bank konvensional yang belum akan menjadi digital. Tetapi dia bukan berarti ketinggalan digitalisasinya. Ya, dan dia diapresiasi. Ini kan udah balik lagi kan. Harganya udah balik lagi ke sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan dari sini kan 1.200-an dia udah balik lagi. Jadi udah diapresiasi sama kayak BBCA. Ya dia udah balik, BBCA juga sama kan, dari waktu Maret ini di 221.000 dia udah balik kembali kan. Ini bahkan lebih tinggi ya daripada sebelum pandemi. Ya, dia diapresiasi. Pasti dia diapresiasi kalau memang fundamentalnya bagus dia akan diapresiasi. Nah, kalau teman-teman ngambil BNGA waktu itu kita ngambil dari berapa ya? Saya gagal lupa, harusnya ngambil daerah sini ya kita ya. Jadi dari 700-an, kalau teman-teman jual daerah sini ya, daerah sini itu udah hampir 50-60%. Ya, kita udah dapat di sini. Nah, sedangkan Agro kita juga dapat di 300-an, tapi kita jualnya duluan. Ya, kalau nggak salah di 300-an ya kita ambil ya Agro ya. Habis itu kita nggak ikut yang ini, karena memang sifatnya adalah hanya euforia kan, kita nggak ikut, kita udah jualan duluan. Memang kita nggak tahu dia bakalan sampai ke 1.600. Itu memang rada-rada gila ya. Ya ini didorong oleh apa? Dorong oleh digitalisasi tadi. Gitu, euforia digitalisasi. Dan ya harganya kan 200-an. Yang bisa beli harga-harga segini kan banyak sekali dibandingkan dengan BNGA yang kalau kita beli di 600-an dia kan jauh lebih tinggi harganya. Harusnya kita beli daerah sini. Ya, dan itu pasti jauh lebih tinggi harganya. Yang ngelirik pasti nggak sebanyak yang di Agro. Ya, dia diapresiasi kok. Dia bukan nggak diapresiasi, dia diapresiasi. Buktinya dia bisa kembali lagi ke harga sebelum pandemi. Ini aja udah naik 100% dan lebih. Ya kita ambil dari sini aja bisa naik sampai 50-60%. Dan buat kita sih udah cukup. Benar nggak? Ya kalau ya Agro ya memang karena sentimennya, karena katalisnya itu memang euforianya luar biasa kan. Kita udah keluar duluan terus dia masih naik lagi. Gitu ya, udah ya kalau bukan rezeki ya sudah nggak ikut. Ya ini diapresiasi kok, bukan nggak diapresiasi. Ini kan naik kan. Nah sekalian ya, ini kan mumpung ada di chat ya, kita lihat BV udah naik tuh.
Ya, Bevin udah naik. Ini 1, 2, ini base yang ketiga. Nah, kalau udah base ketiga begini, biasanya kita udah nggak tahu ikut. Ya, nanti tinggal tunggu tinggal tunggu apakah ini karena udah base 3 kan, udah risknya udah pasti lebih tinggi daripada rewardnya. Nah, TSPC, nah dia udah mulai balik ke ini, balik ke semula. Nah, teman-teman mesti lihat ini ya. Ini yang naik tinggi terus habis itu turun begitu tingginya. Ini kenapa ini? Ya ini kenapa? Ini apa karena memang karakter dari sahamnya tidak bagus atau bagaimana? Ya ini lihat volumenya gede terus habis itu dibuang tanpa volume. Ya tinggal cek nih apakah dia masih ada di dalamnya atau ini sebenarnya cuma partisipasi dari retail stock. Tapi kalau udah begini ini sebenarnya agak menakutkan ya saham ini. Walaupun fundamentalnya bagus tapi teknikalnya kok begini banget. Ini ARB berjilid ini kok. Nah itu makanya ya fundamentalnya bagus tapi kenapa teknikalnya begini? Ini makanya kan kita mesti cek ini karakternya. Ya ini karakter dari sahamnya. Mungkin sama dengan KLBF. Ya KLBF. Kalau KLBF itu tapi memang begitu juga ya. KLBF juga gitu ya. Berarti memang di sini ada sesuatu nih yang membuat saham itu bergerak. Saya nggak tahu apa ini. Ya karena KLBF juga begini. Kita coba lihat di PH ya. Itu bulan apa ya? Di bulan Januari ya. Ini Januari 2021. Kita lihat ya PH. Apakah mereka juga begitu? Oh iya, dia juga gitu. Berarti ini ada something nih yang bukan berhubungan dengan fundamental. Oh ini vaksin berhubungan, vaksin yang distribusi vaksin yang ke swasta ya. Terus habis itu ini kenapa turun? Akhirnya nggak jadi atau gimana ya? Ya karena ini sama. Jadi bukan salah TSPC ya. Jadi bukan salah TSPC dengan ada pergerakan ini. Karena semuanya sama. Kecuali cuma dia doang, kita cek yang lain nggak begitu. Ya, nah ini bukannya yang apa kok yang presiden kita suntik itu ya, suntik vaksin pertama itu ya. Oh ini? Oh setelah suntik terus habis itu turun ya? Iya. Oh oke. Nah, saya coba cek deh, saya lupa beritanya ini apa. Gitu. Tapi ini bukan. Oh oke. Ini mau ditunjuk jadi salah satu distributor terus akhirnya nggak jadi. Terus habis itu langsung anjlok ya. Nah itu teman-teman mesti cek karena kalau ini kan kita cek ya ke beberapa saham di sektor yang sama ternyata memang ini berlaku sama. Jadi ini bukan salah SPC ini. Ya, nah tinggal ini kan dia udah mulai ngebest. Kalau memang sahamnya bagus, ini udah mulai naik. Kalau memang sahamnya good, secara teknikal semua good, ya. Nah ini berarti kalau misalnya ada pergerakan, saya nggak tahu karakternya seperti apa. Jangan-jangan sampai karakternya kayak KLBF, keong-keong begitu ya. Kalau naik cuma sebentar doang, habis itu berhentinya lama. Sebenarnya mesti cek juga karakternya seperti apa nantinya setelah fundamental. Ya, nanti kita akan lihat di technical.